berjumpa kembali dengan saya Poni Saputra. Saya CGP Angkatan 9 SMK Negeri 2 Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Sri Wahyuni yang pada saat ini adalah pengampu mata pelajaran matematika dan mengajar di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Baik, assalamualaikum Bu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa Bu ya. Hari ini Ibu kita akan mengadakan percakapan praobservasi Bu Yuni. Jadi sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nantinya. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu ya. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini Bu Yuni adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap tentunya dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu tentunya ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Yuni. Yang pertama adalah mengenai tujuannya Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa ya Bu kira-kira? Oke, baik, berdasarkan rancangan yang sudah saya buat dari modul ajar itu ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama siswa dapat menganalisis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri siku-siku dengan tepat. Baik, jadi ada dua tujuan Bu ya? Iya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti. Bagaimana, nah sekarang begini Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke, untuk area pengembangannya saya mungkin akan menggunakan dua pengembangan, yaitu dari pengembangan pengetahuan, kemudian pengembangan keterampilan. Untuk pengetahuan itu berdasarkan teori sewaktu di dalam kelas, kemudian untuk keterampilan itu dari praktek di luar kelas, begitu Pak. Jadi Bu, ini ada dua area pengembangannya ya. Itu yang pertama adalah pada aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan yang nantinya akan dipraktekkan di luar kelas begitu ya Bu ya. Nah, jadi begini Bu ini. Saya juga ingin mendengar bagaimana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya, ataupun dari metodenya Bu Yuni. Itu bagaimana? Begini Pak, jadi baik dari strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu metode yang menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan model penugasan. Baik, jadi strategi yang Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu baik sekali Bu, karena sekarang adalah kita harus menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan saya tangkap tadi dari pembicaraan Ibu berarti berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu ya ini ya. Serta model yang Ibu gunakan adalah model pembelajaran problem based learning yang metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan model penugasan Bu ya. Nah, jadi Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan di dalam kelas? Oke, kalau untuk media pembelajaran, saya juga sudah mempersiapkan untuk materi perbandingan trigonometri ini. Saya menggunakan alat yang namanya trigonometer, kebetulan saya bawa. Ini, kemudian juga saya memberikan LKPD kepada siswa yaitu lembar kerja, kemudian juga menggunakan PowerPoint atau video yang saya tayangkan kepada siswa menggunakan laptop. Jadi kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Di kelas berapa? Di jam berapa kira-kira? Oke, baik Pak. Jadi kebetulan saya ada jadwal pada hari Rabu di jam 8.20 sampai jam 9.40 itu di kelas 10 PPLG 1.
Jadi nanti di jam 8.20 di kelas 10 PPLG 1 ya Bu ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat Ibu ya, serta akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas pada saat Ibu mengajar, dan nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas Ibu Yuni, kita akan melakukan percakapan terakhir Bu. Yaitu percakapan namanya pasca observasi ya Bu ya, dan nantinya juga akan didampingi oleh PP saya atau pengajar praktik saya, itu Ibu Herlina, yang akan hadir pada saat kita melakukan percakapan pasca observasi Bu. Nah jadi Bu, dari awal kita percakapan awal sampai akhir ini, menurut Ibu Yuni kira-kira apa saja yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Oke, kalau menurut saya mendapatkan pencerahan dan gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan nantinya. Jadi saya juga bisa melakukan persiapan sebelum mengajar di kelas. Iya. Oh iya, baik. Sebelumnya terima kasih Bu ya. Ibu sudah mau hadir dan mau menyempatkan waktu, menyediakan waktu, dan paling pentingnya juga mau berbincang-bincang dengan saya Bu ya. Pada waktu percakapan pra-observasi seperti pada saat ini Bu ya. Dan sampai jumpa Ibu Yuni pada saat observasi kelas nanti, di waktu yang sudah Ibu tentukan tadi. Saya akan masuk nanti ya Bu ya. Jadi Bu Yuni, demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai jumpa di waktu observasi nanti Bu ya. Terima kasih Bu Yuni ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Oke, sebelum belajar coba cek lingkungannya di kanan kiri ada sampah atau tidak. Sudah bersih? Sudah ada yang piket tadi pagi? Oke, kalau begitu silakan ketua kelas disiapkan dulu, kemudian baca doa. Semua siap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa besar. Oke, untuk hari ini Ibu masuk lagi ke kelas kalian. Kita belajar matematika. Untuk materinya yaitu perbandingan trigonometri. Adapun perbandingan trigonometri ini untuk kita mengetahui dari tiga siku-siku yang kalian pelajari dari SMP, dari materi yang sebelumnya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengetahui apa itu perbandingan trigonometri, kemudian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang ada berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian kalau kalian pernah lihat yang sering ada di lingkungan sekolah seperti tiang bendera atau yang paling tinggi di gedung, itu kan kalau kita mau mengukur tingginya, kalau pakai meteran atau pakai alat ukur, kira-kira sampai atau kayak mana kita sampai ke ujung, gitu kan? Bisa nggak kira-kira kita pakai alat ukur untuk mengukur tinggi gedung atau tinggi tiang bendera? Bisa nggak kira-kira? Sulit. Jadi sama juga kalau orang kita lihat dia mengukur luas panjang sungai atau lebar sungai, itu kan pakai ujung topi ada. Nah ini ada yang namanya yang mudah, ini namanya pilometer. Kebetulan yang dibawa contohnya. Jadi dengan alat ini kita bisa mengukur ketinggian tanpa kita naik ke atas puncaknya. Jadi kalau misalnya kita mengukur tinggi tiang bendera, nggak perlu kita tarik ujung meteran dari ujung tiang bendera sampai ke bawahnya. Jadi kita bisa menggunakan alat yang namanya pilometer. Nah, hari ini pembelajarannya Ibu minta tolong kita praktekkan dulu bagaimana cara membuat pilometer. Itu ada tugasnya, lembar
kelompok. Sudah dibuka worksheetnya. Itu kalian bisa lihat ada cara-cara pekerjaan, alat bahan. Nah, boleh kita diskusikan dulu bersama teman-teman kelompok. Anak-anak itu boleh cari referensinya dulu, bagaimana cara pembuatannya, lihat petunjuk pengerjaannya, diskusikan bersama teman kelompok. Ibu kasih waktu 25 menit mulai dari sekarang. Dan materi analisis ini akan dipaparkan oleh Joshua Nurlanina Kaisar. Kepada Joshua kami persilakan. Jadi setelah kami melakukan pengamatan secara berkelompok, kami memutuskan untuk mengukur jam merah. Kami berdiri sejauh 5 meter dari jam merah tersebut dengan sudut 45 derajat. Dan setelah kami ukur menggunakan trigonometri kilometer, tinggi yang bendera tersebut adalah 15 meter. Habis itu ini adalah yang bendera. Jadi tinggi kami itu kurang lebih 65 cm. Jadi menurut bayangan trigonometri, tinggi jam bendera tersebut adalah 15 meter dengan sudut 45 derajat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, hasil pengamatannya. Maka yang dapat kita simpulkan yaitu kita bisa mengukur tinggi objek menggunakan alat klinometer. Untuk selanjutnya, Ibu minta tugasnya ini dibuat menjadi sebuah produk, bisa jadi bentuknya Word, PDF, atau video. Itu nanti dikumpulkan ke Ibu tunggu 2 hari setelah hari ini. Silakan dikumpulkan ke Ibu, nanti Ibu cek satu persatu. Berdasarkan dari hasil diskusi kalian berkelompok, kalian paparkan ke laporan yang dikirim ke Ibu. Selanjutnya, kita sudah mempelajari materi klinometer. Apa yang kita dapat dari pembelajaran klinometer ini? Yaitu kita bisa mengukur tanpa menggunakan meteran atau penggaris. Jadi kita bisa mengukur menggunakan sudut atau namanya klinometer. Dan kalian setiap kelompok juga sudah bisa membuat
membuat ini dan sudah menghasilkan 1 limometer di setiap kelompoknya. Oke, untuk materi selanjutnya di minggu depan itu tentang mengukur sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Baiklah, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan berdoa sebagai rasa syukur kita karena telah belajar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan nyata. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk teman-temannya. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk keselamatan kita menuju ke rumah. Doa mulai. Sudah selesai.